Pernah lihat gambar Nabi nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad nggak Nggak pernah? pernah. Patungnya nggak pernah? Nggak. Tujuannya apa maksudnya? Nggak tahu. Apa jangan-jangan tujuannya Nabi supaya beliau tidak dikultuskan bahkan ketika beliau nggak ada? Bisa jadi. Terjadi. Mm-mm. Nah, karena apa? Jangan kenang aku sebagai fisik ini, Ah, ah, ah. jangan kenang aku sebagai wujud ini, tetapi kenang aku sebagai ajaranku, Value. value, nilai-nilai ajaran moralitas tadi. Seperti ngaji Roso ini ya. Persis. Value-nya gitu. Nggak Iya. penting siapa di belakangnya Iya, gitu di ya, Pak. belakangnya nggak penting. Nah, ini yang lagi hangat, Pak Wayan. Ya. Mungkin kita akan berbicara hal ini dari sudut pandang sebagai manusia Nusantara gitu ya, Ya. yang melihat yang terbaru tuh Guru Gembul. Dia debat dengan Gus Wafi gitu ya di Rabitah Alawiyah kemarin itu rame banget soal banyak Habib yang ngaku keturunan Nabi dan kemudian itu tuh memunculkan perselisihan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan kayak misalnya kayak Habib Bahar pun diadili tapi justru minta privilege dan lain sebagainya. Nah dari kacamata Pak Wayan Mustika gitu ya, melihat pertentangan itu yang sangat-sangat panas akhir-akhir ini gitu ya dari kelompok yang mengeluarkan sertifikat Habaib juga kemudian memberikan counter, Guru Gembul debat terbuka dengan Gus Wafi dan seterusnya gitu tuh. Tapi kan hal-hal seperti itu menurut Pak Wayan apakah akan menyelesaikan masalah kira-kira gitu? Dan bagaimana untuk memutus pola-pola seperti ini Pak Wayan? Ya, pertama perdebatan tentu penting ya, penting. Karena dalam ilmu filsafat itu kan perdebatan penting. Pertanyakanlah segala hal sehingga kamu menemukan kebenaran. Tapi kalau kita sibuk mencari kesalahan, kita tidak ketemu kebenaran, yang dicari kesalahan. Nah, anggaplah seseorang pergi ke pasar, disuruh kamu cari di sana cari tomat ya. Tapi kemudian dia sibuk nyari mangga. Selain tomat yang dia cari, dapat nggak dia tomat? Nggak dapat. Jadi kalau orang mencari kebenaran tapi sibuk mencari kesalahan, dia nggak ketemu kebenaran. Nah, perdebatan itu untuk mencari celah-celah di mana kebenaran itu bisa dimasukkan. Tentu yang dicari juga celah kesalahan. Kesalahan yang bisa dibenahi. Nah, misalnya cerita-cerita tentang tadi keturunan gitu. Nah, boleh nggak orang mengaku keturunan si A, si B, si C? Boleh. Boleh. Tetapi contoh nih, turun itu kan artinya, keturunan artinya diwariskan. Diwariskan. Gitu. Misalnya Mas Hendra adalah keturunan dari bapak di rumah dan ibu. Wajar. Karena ada yang diturunkan. Nah, pertanyaan saya sekarang Mas Hendra. Kita ini sebagai percikan jiwa, kita keturunan Tuhan nggak? Iya. Tapi boleh nggak kita menyebut diri kita Tuhan sebelum kita benar-benar seperti sifat-sifat Tuhan? Nggak boleh. Jadi sebelum kita benar-benar bersifat seperti Tuhan, nggak mungkin kita menyebut diri kita sebagai keturunan Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar bersifat seperti Nabi, mengaku keturunannya, itu misalnya, dengan sifat yang buruk, yang salah kemudian siapa? Kebayang Mas Hendra? Iya, oke. Jadi kalau kita mengaku keturunan Tuhan, pasti kita memiliki sifat seperti Tuhan. Tapi kalau sifat kita buruk, mengaku keturunan Tuhan, orang akan mengatakan, jangan-jangan kamu keturunan setan. Itu misalnya. Gitu. Bukan keturunan Tuhan, tapi malah keturunan hantu. Gitu kan. Nah, hal yang sama terjadi. Misalnya saya keturunan pendeta ini, gitu misalnya saya katakan. Siapa misalnya Resi Wiyasa. Saya keturunan Resi Wiyasa. Tapi kemampuan saya jauh di bawah, jauh bahkan tidak ada sedikit pun menyamai. Sifat juga tidak menyamai. Lalu ketika saya mengaku, orang percaya nggak? Nah, walaupun saya dibuatkan sertifikat bahwa secara resmi saya keturunan ini, nggak ada gunanya sertifikat seperti itu. Karena orang hanya akan melihat apa yang dilihat dari apa yang kita tunjukkan. Kan kita nggak bisa melihat apa yang tidak ditunjukkan. Jadi kalau kita mengaku diri kita keturunan si A, si B, tunjukkan bahwa kita memang yang namanya keturunan. Ini kayaknya diturunkan dari pohon mangga. Mana itu?
Ini kan pohon kelapa kok Iya, dikira iya. bilang keturunan mangga. Siapa sih yang percaya pohon kelapa itu keturunan mangga? Kan nggak ada yang percaya gitu. Siapa yang percaya bahwa bunga melati itu adalah keturunan dari bunga anggrek? Nggak ada itu. Wah, bagus jawabannya. Iya. Keturunan bunga anggrek ya seperti anggrek. Hmm, Persis. Walaupun beda sedikit, ada modifikasi warna-warni, oke lah. Gitu. Nggak mungkin gitu. Wah ini kita bilang ini bunga rafflesia ini baunya kok mirip. Jangan-jangan bunga rafflesia ini keturunan mawar ya, baunya sudah beda, bentuknya Iya, iya. berbeda, nggak mungkin. Jadi boleh mengaku keturunan siapapun gitu. Asal buktikan. Jangan sampai menjatuhkan nama Iya. leluhur. Akhirnya kan waktu di dalam perdebatan itu kan Guru Gembul mengelaborasi gitu ya. Ini kan akhirnya dijadikan senjata bagi mereka yang nggak suka sama orang Islam. Tuh lihat tuh, cucunya tuh seperti itu. Apalagi nabinya juga nggak akan jauh beda, tuh buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya dan lain sebagainya gitu. Nah yang menarik adalah ketika kemudian dulu itu masyarakat kita itu ketika mau memberikan kritik terhadap hal-hal seperti itu tuh masih takut karena ada legitimasi keturunan nabi, habib dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masyarakat muslim sendiri pun akhir-akhir ini mulai marah, jengkel gitu karena melihat perilakunya yang ngaku habib seperti itu. Terus kemudian banyak video mempertontonkan sebagai seorang oknum habib atau apa namanya itu tuh santri-santrinya pada sungkem nyembah kakinya dan lain sebagainya. Nah, pengkultusan seorang guru itu sebenarnya tidak hanya terjadi di kalangan-kalangan habaib aja Pak Wayan, tapi juga di guru-guru spiritual dan seterusnya. Nah, bagaimana melihat potret-potret ini secara universal, secara kacamatanya Pak Wayan seperti apa Wayan? Dalam kebodohan saya mau bertanya Mas Hendra, karena Mas Hendra yang menjalankan jalan Islam. Pernah lihat gambar Nabi nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad Nggak pernah. Patungnya nggak pernah. Nggak. Tujuannya apa Mas Hendra? Nggak tahu. Apa jangan-jangan tujuannya Nabi supaya beliau tidak dikultuskan bahkan ketika beliau nggak ada? Bisa jadi. Terjadi. Nah, karena apa? Jangan kenang aku sebagai fisik ini. Jangan kenang aku sebagai wujud ini, tetapi kenang aku sebagai ajaranku. Value, nilai-nilai ajaran moralitas tadi. seperti ngaji Rosa ini ya. Persis. Value-nya gitu. Ya. Nggak penting siapa di belakangnya Ya, gitu. di belakangnya nggak penting. Ya seperti itu. Artinya yang kita butuhkan kan pengetahuan. Karena pengetahuan yang bisa kita masukkan ke sini. Kita bahkan pengetahuan yang mencerahkan pun kita nggak boleh kultuskan. Karena pengetahuan akan terus berkembang. Apa yang kita sebut benar sekarang suatu ketika akan berkembang. Nah, jadi tubuh fisik yang tidak abadi pun jangan dikultuskan. Kenapa? Karena guru-guru yang tercerahkan, kalau gurunya tercerahkan, dia bisa melihat Tuhan di mana-mana, betul nggak? Ya. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Tuhan. Dan benar-benar dia bisa melihat Tuhan di mana-mana. Lalu dia suruh orang itu menyembah dirinya. Apa tidak sama dengan menyuruh Tuhan dalam diri orang itu menyembah dirinya? Kebayang nggak Mas Hendra? Oke. Betapa jumawanya kita. Iya. Betapa jumawanya kita di hadapan dia. Ya, kita memang hormat boleh. Hormat kepada orang tua boleh. Kepada guru-guru boleh. Tetapi tidak menjadikannya, menuhankannya. Sama dengan di Bali. Tuhan itu dimanusiakan. Sehingga dia berwujud dewa-dewa yang dipatungkan. Tapi jangan mendewakan manusia. Ajarannya demikian. Tuhan boleh dimanusiakan, tapi manusia jangan dituhankan. Dewa itu div itu cahaya. Cahaya itu boleh diwujudkan seperti manusia, dipersonifikasikan, tapi jangan pernah mendewakan manusia. Ajarannya demikian. Karena ketika mendewakan manusia, sebenarnya situasi itu sedang menggoda si manusia itu sendiri. Entah yang menjadi guru, pejabat, apapun itu. Begitu didewakan, dia sebenarnya ditempatkan di tempat yang paling tinggi untuk kemudian dijatuhkan oleh alam ini. Makanya nabinya orang Hindu di Bali itu, yang menyebut beliau sebagai Resi Wiyasa atau Abiyasa. Jadi artinya apa? Biasa-biasa aja.
Itu ya maksudnya. Itu pesan makna di balik itu menurut saya gitu. Oh, biasa, Jadi biasa. menjadi biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang lebih tinggi nilainya di hadapan orang lain. Karena semuanya sama penting. Semut pun penting bagi kita. Ya, ya, ya. Kita ini waktu saya masih kuliah dulu selalu didoktrin sama senior-senior saya bilang kita ini harus diposisikan sederajat dengan siapapun gitu. Ya. Sebagai mahasiswa akhirnya kan kita punya nyali gitu ya Ya. untuk kemudian melawan birokrasi yang kemudian zalim, yang lalim, tidak berpihak kepada masyarakat dan seterusnya. Kayaknya di dalam konteks spiritual itu juga berlaku deh. Kita harus diposisikan sederajat dengan siapapun gitu. Karena guru itu tidak sosoknya, tetapi lebih pada knowledge-nya kira-kira. Seperti itu, Bapak Yan. Betul. Makanya ketika di kisah Mahabharata itu, Arjuna tiba-tiba batal ingin berperang. Karena dia berkata kepada Sri Krishna, sumber kebenaran dalam ajaran itu. Bagaimana mungkin saya menghadapi para guru saya? Ada Resi Drona, ada Praman Salya, ada kakek Bisma yang agung. Jadi ada guru, ada kakek, ada saudara-saudaranya di situ. Bagaimana mungkin saya melawan mereka yang saya hormati? Apa kata Krishna? Di hadapan perang ini, tidak ada urusan seperti itu. Yang ada di sini adalah pertempuran antara para kesatria yang mempertahankan kebenaran. Gitu. Nah, dalam hal seperti itu, dia tidak mungkin mengatakan Arjuna dilarang untuk mengatakan kamu menggunakan ilmu yang kau dapatkan dari Guru Drona untuk memerangi Guru Drona. Nggak ada diajarkan demikian. Nah, justru artinya apa? Inilah kamu pakaikan momen dalam tanda petik. Jadikan momen bahwa apa? Seorang guru pun harus sadar bahwa seorang murid bisa melebihi kemampuannya. Dengan demikian, dia tetap hormat kepada Resi Bisma terhadap Drona, tetapi dalam segi keilmuan harus membuktikan bahwa ilmu itu bisa berkembang, melebihi. Misalnya, Guru Drona kan belajarnya kepada Resi Parasurama. Tapi Arjuna kan belajarnya banyak. Jadi, seorang murid itu bisa belajar lebih luas daripada seorang guru. Apakah layak kemudian guru merasa dirinya jauh lebih pintar daripada muridnya yang akan terus berkembang gitu. Sehingga hormat dalam tanda petik sebagai pernah diberikan pengetahuan boleh, tapi mengputuskan bahwa dia selalu lebih tinggi atau apalagi gurunya sendiri mengatakan aku lebih hebat dari semua murid-muridku, nah ini berbahaya. Ya. Guru yang berhasil adalah guru yang mampu mengantarkan muridnya jauh melampaui dirinya. Nah di dalam kalau tadi di dalam perspektif Islam kan nyata gitu. Ada feodalisme bahasanya itu ada feodalisme atas nama keturunan nabi gitu ya. Nah, kalau dalam dunia spiritual feodalisme atas nama reinkarnasi gitu. Saya adalah reinkarnasinya Isa Al-Masih. Saya adalah reinkarnasinya ini, itu. Sehingga itu membuat kemudian privilege tersendiri di hadapan murid-murid spiritualnya, yang itu mengakibatkan stagnasi pertumbuhan spiritualitas sang murid gitu. Karena setiap ketemu gurunya, dia selalu minta diukur. Tolong dong dilihat soul meter saya udah naik apa belum, level of consciousness saya berapa guru gitu ya. Tapi muaranya mohon maaf sekali gitu ya, kita semuanya bisa berpikir secara kritis gitu, oh ini tetap arahnya adalah uang gitu ya, ini arahnya adalah uang dan lain sebagainya, karena semuanya ada budgetnya, ada biayanya gitu. Dengan modus yang berbeda-beda gitu. Saya cerita seperti ini karena saya mengalami sendiri, saya tahu sendiri, saya berada pada circle yang kemudian memang di situ adalah pelaku, dia cerita langsung kepada saya, oh saya kena segini Mas Hendra gitu ya, untuk dimeteri soul saya, untuk dilihat LOC saya dan seterusnya. Itu sebagai guru spiritual apa yang ingin Pak Wayan Mustika sampaikan melihat realitas seperti ini? Ada kata-kata yang bagus sih Mas Hendra. Seseorang hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar. Ya enggak? Bahkan demi
mendapatkan apa yang dia ingin dengar, dia ingin lihat, dia berani membayar banyak. Iya, Betul iya, nggak ya? iya. Nah, ketika orang lagi belajar spiritual, ingin mencapai kesadaran lebih tinggi, cenderung orang itu ingin membayar mahal supaya terbukti bahwa dia ingin mendengar LOC saya berapa, gitu misalnya. Consciousness saya sekarang berapa? Segini, aduh. Kalau saya bayar lebih tinggi lagi, oh naik. Oh, iya, iya, Ya, iya, ya, ya. iya, iya. Ya, sama dengan kita ketika kita mengukur gula darah, kita mengukur tekanan darah kita. Kita pergi ke dokter untuk membayar. Pergi ke lab untuk membayar, hanya untuk ingin tahu ukuran kita. Tapi apakah semua ukuran itu memang benar-benar asli menandakan kita sehat? Enggak juga. Contoh nih misalnya, ada orang yang tensinya bagus, gula darahnya bagus, semuanya bagus, tapi orangnya kehilangan semangat begini. Apakah dia tampak sehat? Enggak juga. Walaupun ukurannya benar. Nah, ada ukuran-ukuran kesadaran kita bagus, tapi apakah ukuran itu menandakan kesadaran memang sudah sampai di situ? Enggak. Saya ketika diukur, saya berharap kalau diukur ukuran kesadaran saya 0, berharapnya demikian. Karena bagi saya itu nggak penting. Bagi saya itu nggak penting. Karena apa? Kesadaran saya diukur oleh kenyataan. Misalnya nih, saya mengalami tingkat kesadaran saya misalnya 1200. Begitu ada orang ngelemparin saya kotoran lalu saya marah-marah, mungkin pada saat itu langsung drop ke 0 gitu misalnya kan. Tapi itu nggak stagnan gitu. Ukuran itu tuh nggak statis. Oh kalau sudah saya kita nggak seperti naik tangga kesadaran itu. Jadi kalau kita sudah tanggal ke-10 akan tetap di tanggal ke-10. Nggak kayak gitu. Dia nggak kayak gitu. Kesadaran itu naik turun. Nah kalau pas diukur pada saat turun, ya malah kesadaran kok bisa kecewa kita. Kesadaran saya nilainya kok turun ya. Padahal kemarin bagus. Itu kayak tensi, Mas. Iya, iya. Tensi itu kalau baru bangun bisa tinggi. Iya, iya. Setelah kita banyak gerak, itu mungkin sudah kembali normal kan, karena tensi tinggi itu kan pada saat kita baru bangun. Gitu. Itu udah namanya tensi basal. Gitu. Artinya nggak bisa. Habis saya makan kok gula darah naik ya? Tadinya menurun. Nggak. Jadi nggak bisa dipastikan. Makanya ada gula darah puasa, gula darah acak, gula darah 2 jam setelah makan, itu beda-beda hasilnya. Kesadaran itu juga sama. Yang diukur. Yang tidak diukur pun sama. Misalnya, ini seperti yang saya ceritakan tadi. Menurut Mas Hendra, saya sudah memiliki kesadaran nggak? Pasti. Memiliki kesadaran semesta nggak menurut Mas Hendra? Mungkin Mas Hendra menganggap iya. Tapi pada suatu ketika, saya bisa marah. Apakah saya tetap di kesadaran itu? Nah, pas di situ kesadaran ego saya muncul, reaksinya berbeda. Karena kan kita ada kesadaran tubuh. Pada saat kita sakit, kita mengaduh juga. Aduh, kok sakit ya? Nah, apakah kalau saya mencapai kesadaran semesta, lalu kamu sakit? Sakit sih, tapi nggak apa-apa. Nggak selalu begitu, nggak juga. Artinya kita alami biasa. Nah, jadi boleh kalau memang punya uang banyak, ukur-ukur aja. Tetapi saya yang tipe pragmatis tidak mementingkan hal seperti itu. Ya, yang saya pentingkan adalah setidak-tidaknya saya paham. Saya sudah sampai di mana kesadaran saya saat ini. Saya gunakan kesadaran yang mana. Ya, kadang itu kita harus siap untuk menerima kenyataan. Kadang kita bisa terbawa emosi. Jadi kalau saya komparasikan waktu dulu masih belajar ngaji dengan tokoh A, B, dan seterusnya gitu, itu tuh praktik-praktik pengelabuhan terhadap jamaah. Itu tuh ya paling sebatas misalnya ngajarin tentang pentingnya sedekah gitu ya. Ngajarin tentang pentingnya sedekah, tapi sedekahnya itu harus lewat gurunya. Yaitu disebut sebagai sedekah ekstrim dan lain sebagainya gitu. Dalam pengembangan diri juga sama gitu. Ngajarin kalau pengen jadi kaya, setelah seminar berapapun uang yang ada di dompet harus dikeluarin untuk kita sedekahkan, tapi ke rekening gurunya atau coachnya itu gitu. Nah, di dalam dunia spiritual itu aku melihatnya praktiknya selama ini ngaji rosok keliling, termasuk real case-nya Kang Abu sendiri yang kemudian benar-benar salut dan terharu sama Pak Wayan Mustika. Itu aku melihat
secara sepintas, oh kayaknya Kang Abu ada memori-memori, ketemu guru-guru spiritual yang pintar, tapi dia tahu, oh banyak ketidaktulusan di belakangnya. Ya, Nunjukin kalau kamu pengen tahu Tuhan harus bayar sekian. ya, Caranya begini, begini, dan seterusnya. Kayaknya ya, itulah yang membuat sosok Abu Marlo sampai kemudian dia, waduh Pak Wayan, the best Mas Hendra, dan lain sebagainya gitu. Nah, ya. bagaimana komentar Pak Wayan melihat hal ini? Ya, karena bagaimana kita, saya diajarkan untuk tidak mengakui, Mas Hendra, mengakui semua kepemilikan itu. Karena apa? Semua hanya titipan, termasuk pengetahuan itu titipan. Justru ketika suatu hari saya mau menjalankan tugas ini, Mas Hendra, karena saya dikasih pesan begini, nak, dalam bahasa tanda petik ya, nak, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya lali. Lali itu artinya lupa pada kesadaran dan benar-benar tenggelam pada kehidupan ini. Ingatkan anak-anakmu untuk pulang pada kesadaran. Gitu. Lalu saya dititipin pengetahuan-pengetahuan. Bagaimana supaya bisa melihatnya di mana-mana, hadir di mana-mana. Gitu. Ya, jadi itu yang saya lakukan, Mas Hendra. Tugas saya adalah justru ketika saya tidak mampu membuat mereka melihat Tuhan di mana-mana, saya merasa bersalah. Tapi ketika melihat dia orang-orang tuh menangis, menemukan langsung apapun itu, ya kadang orang biasa-biasa bisa langsung nangis ketika dia merasakan kehadiran Tuhan tepat di hadapannya gitu. Itu membuat saya seperti haru melihat perjumpaan seorang anak dengan orang tua yang lama dicarinya, Mas Hendra. Kebayang? Ada anak yang tersesat, ada orang tua yang bingung mencari anaknya. Lalu ketika mereka bertemu, dan saya mempertemukan itu, rasa itu yang saya rasakan, Mas Hendra. Melebihi apa yang mereka alami dan rasakan. Gitu. Nah, kebahagiaan saya di situ, Mas Hendra. Ya, kebahagiaan saya bukan pada uang, pada ini bukan itu yang saya cari. Ya, mau dia anak kecil, mau orang dewasa, semua bisa tersesat. Misalnya ada orang dewasa, bodinya gede, tapi dia terombang-ambing di lautan. Lalu saya yang melihatnya terombang-ambing di lautan, tapi saya nggak bisa menolongnya. Tapi saya bisa memanggilkan seseorang yang bisa membantunya dan mempertemukan dengan penolongnya. Ikan bahagia sekali saya. Melebihi berapa bayaran gitu. Karena bayaran itu kemudian bukan munafik mengatakan itu tidak penting. Karena ketika saya diberi uang pun, itu pun saya bagi-bagikan untuk orang yang bagi saya sedang membutuhkan begitu. Tidak untuk saya, justru untuk saya sendiri saya nggak terlalu. Nah, artinya itulah kebahagiaan saya. Ya Tuhan, hari ini saya telah mempertemukan Engkau dengan anak yang tersesat. Tersesat mencarimu. Gitu. Bahagianya di situ sih, Mas Hendra. Ada rasa yang saya nggak bisa ceritain. Gitu. Yang hanya bisa saya tunjukkan dengan air mata. Iya. Ada akun namanya Fariduan. Dia itu seorang Muslim. Terima kasih Pak Wayan Mustika. Saya lebih bisa mengenal Islam itu justru dari Anda gitu. Wah ini kan sesuatu yang ya Allah menarik banget ini ya. Gimana? Ya, Pak Wayan? contohnya begini Mas Hendra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Saya banyak mendengar teman-teman mengatakan, aku bersaksi. Karena suatu ketika saya pernah bertanya, betul nggak ibu-ibu pengajian, betul nggak ibu pernah melihat Tuhan? Betul nggak ibu pernah bersaksi melihat Allah? Gitu. Enggak. Gitu. Tapi ibu mengatakan ibu bersaksi. Ya. Nah sekarang kita buktikan sama-sama bahwa ibu bersaksi. Gitu. Saya ajak dia melihat pada bunga, pada ini, pada semua. Nah mereka menangis. Nah tugas saya begitu Mas Hendra. Karena orang yang dulu mengatakan aku bersaksi tapi belum pernah bersaksi, itu sebenarnya ajakan bagi kita sekarang untuk mengantar mereka bersaksi. Gitu. Untuk menguatkan lagi keyakinan mereka. Kemanapun mereka menghadap, di sanalah wajah Allah gitu. Itu yang tugas saya mengantarkan mereka begitu. Gitu. Ya mudah-mudahan
harapan mereka tercapai. Banyak teman-teman TikTok yang terharu dan meneteskan air mata ini, serius Amin. ini. Ya, Pak Wayan lebih Islam dari orang yang mengaku Islam. Aduh, terus apa sih nih, minta diterangin tentang Aji Ibu Semesta. Oh, ya, gitu ya. Oke. ya. Ya. Tuhan itu ketika saya diajarkan yang membuat saya tersentak itu adalah Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas Mm-mm. dan Dia mengisi segenap ruang kosong. Karena Dia mengisi ruang kosong, kosong itu nol, Mm-mm. dan Dia mengisi. Jadi angkanya satu, makanya Tuhan disebut yang tunggal atau Maha Esa karena Dia satu. Dan Dia mengisi ruang kosong, gitu, mengisi ruang kosong. Karena Dia mengisi ruang kosong dan angkanya satu, itu kalau dalam dunia genetik, bukan, dunia reproduksi, satu itu milik laki-laki. Makanya karena dia sifatnya laki-laki, ketika kita berbicara tentang Tuhan, cenderung kita melihatnya sebagai laki-laki, sebagai Tuhan yang dipertuan agung, yang dipertuhankan. Gitu. Tuhan itu kesannya laki-laki. Sehingga dia sering dianggap sebagai ayah. Ya, ayah yang melindungi, ayah yang membimbing, yang menjaga, begitu. Tetapi ketika kecerdasan semesta menjadi energi dan materi, di materi dia menjadi meter. Meter itu mother, mother itu ibu. Maka kita mendapatkan kehidupan ini dari ibu. Di dalam rahim dari ibu, disusui dari ibu, diberikan makan dari ibu. Maka Tuhan itu sebagai kecerdasan dan materi sama dengan ayah dan ibu dari semesta ini. Jadi dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi seakan-akan dia adalah bersifat ibu. Ibu yang memberi kita kehidupan, ya, menyayangi kita tanpa batasan seperti ibu. Sekaligus dia adalah ayah yang menjaga kita, melindungi kita, menuntun kita, memberikan kita pengetahuan-pengetahuan. Yang arti pengetahuan itu adalah aji. Aji itu adalah pengetahuan. Yang sumbernya adalah kecerdasan. Makanya orang Bali Tuhannya sering juga disebut Hyang Aji Akase, Hyang Ibu Pertiwi. Jadi kita bumi dan langit. Dia karena dia sifatnya laki-laki, dia Adam. Ketika menjadi bumi dia Hawa. Makanya sedikit dari kecerdasan semesta tak terbatas itu yang mewujud menjadi materi, mewujud menjadi Hawa. Makanya Hawa lahir dari tulang rusuk Adam. Jadi hanya sedikit, tulang rusuk kan banyak. Sedikit tulang rusuknya lahir menjadi Hawa gitu. Artinya Hawa lahir dari diri Adam itu sendiri. Jadi materi datang dari kecerdasan semesta itu sendiri yang memadat dari energinya. Sederhana itu. Ya, sip. Pak Wayan, andai saya bisa langsung ketemu Pak Wayan. Jadi gini, Mbak Heni, aku kemarin habis ngobrol sama Kang Abu, Mas Hendra, kayaknya harus difasilitasi Ngaji Roso bikin retreat nasional, retreat akbar. Nanti beda nonton di YouTube sama ketemu langsung dengan Pak Wayan itu beda. Jadi nanti kita bikin formatnya biar di setting sama Kang Abu Marlo. Jadi nanti kita belajar penuh ketemu Kang Abu sama Pak Wayan langsung. Dan teman-teman biar nggak ngabisin atau kemudian budgetnya bisa diminimalisir, nggak terlalu mahal. Kebetulan aku ada beberapa kenalan tuh yang lama minta tolong, Mas Indra, bikin acara yang terkait dengan Ngaji Roso, aku nanti siap support konsumsi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga harus di follow up biar mereka juga seneng gitu. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah support Ngaji Roso selama ini gitu. Udah minta tolong lama banget. Pokoknya kalau Mas Indra bikin acara, kabari saya butuh apa gitu. Jadi nanti biar teman-teman bisa menekan biaya dan lain sebagainya. Karena niat kita adalah berbagi ya teman-teman semuanya. Memungkinkan ya Pak Wayan bikin retreat nasional ya. Top. Mas Hendra, saya dulu di masa COVID itu mau mengadakan retreat dulu di masa COVID. Karena dapat hotel-hotel yang murah. Karena saya nggak mau membebani orang. Jadi ketika sekarang diajak retreat, saya pasti tanya, ada tempat gratis nggak? Karena kalau saya ngadakan acara di rumah Mas Hendra tiap bulan itu, semua teman-teman yang ikut acara itu ada bawa makan ini, makan itu. Jadi
kita di rumah semesta, di rumah saya itu Mas Iya, Hendra. iya, iya, iya. Saya bertugas mengalirkan pengetahuannya, Mhm, mhm. cuman mengalirkan juga kan, saya nggak Oke. memberi apa-apa. Iya, Nggak iya, mau di iya. ilmu, saya mengalirkan. Jadi habis itu mereka dapat makan dari mereka yang bawa sendiri, jadi mereka pulang. Iya, iya, Dan iya. pertanyaan yang paling saya nggak suka, mudah-mudahan di sini Iya, dibaca. iya. Pertanyaan yang paling saya tidak suka, kan boleh ya punya tidak Mhm, suka, iya dong. adalah pertanyaan begini, kalau saya bikin acara di rumah semesta, Mhm. bayar berapa? Itu pertanyaan yang paling saya nggak suka, Iya, iya, yang iya, nggak pernah iya. saya mau jawab. Heeh, heeh, heeh. Biar dia cari sendiri bahwa apa, acara di rumah saya tuh nggak pernah berbayar. Iya, 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 iya. Mau nanya apa saja boleh, mau datang ke rumah boleh gitu. Mhm, Tapi mhm. jangan pernah nanya satu hal yang saya malas jawab. Iya, iya, iya. Bayar berapa? Mhm, mhm, mhm. Iyalah ya, teman-teman, nanti kita create sekali lagi untuk biaya, nanti kita libatkan juga teman-teman saya yang lain. Jadi biar minimal teman-teman untuk konsumsi dan lain sebagainya bisa ditekan. Itu kita pikirkan ke arah sana. Nanti kita libatkan beberapa sahabat-sahabat ya, saya gitu ya. Oke, di segmen ini aku kira cukup. Seneng banget teman-teman, luar biasa antusiasmenya kepada Pak Wayan ya. Kita doain ya teman-teman, Pak Wayan panjang umur, sehat selalu ya teman-teman Ya, ya, di ulang tahunnya kali ini. Kita bisa terus belajar sama beliau. Terima kasih semuanya yang ya. sudah hadir ya, support kita semua. Thank you.